Pemirsa, manuver partai politik dalam mengusung calon presiden membuat adu kekuatan politik jelang 2024 makin sengit. Lobi-lobi dan hitung-hitungan terus dilakukan untuk memperkuat elektabilitas sosok capres yang diusung, baik melalui koalisi besar, target pemenangan daerah, hingga tak ketinggalan sosok cawapres pendamping. Lalu bagaimana kekuatan para capres sejauh ini? Berikut apa kata fakta. Mesin politik partai terus memanas untuk memperkuat peluang capres di 2024 mendatang. Kekuatan elektoral capres tentunya tidak lepas dari sejumlah faktor. Lalu, apa kata fakta? Faktor pertama adalah sosok kingmakers atau tokoh yang memiliki pengaruh besar. Kingmakers di balik pencapresan Ganjar Pranowo tentunya ada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri beserta dengan Presiden RI Joko Widodo yang nampak mendukung Ganjar. Sementara itu Anies Baswedan didukung penuh oleh Ketum Nasdem Surya Paloh, dan tak hanya itu SBY serta Yusuf Kala juga telah merestui dan mendukung Anies. Sementara untuk Prabowo Subianto tidak dapat dipungkiri sosoknya sendiri terbukti memiliki pengaruh besar, dan belakangan Wiranto menyatakan Prabowo layak. Langkah yang diambil sosok kingmaker tak hanya berpengaruh bagi masyarakat umum, namun manuver politiknya juga dapat mempengaruhi kebijakan elit politik lain. Disebut kok cuma satu ya. Ada tadi kan saya bilang, ini kereta saya ini sudah banyak uang air. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Berapa itu? 10 apa piro-piro. Iya nanti kan mengerucut sendiri. Kekuatan capres selanjutnya dapat dilihat dari basis dukungan di daerah. Menurut hasil survei dari indikator politik, Prabowo Subianto unggul di banyak daerah, seperti di Jawa Barat 39%, lalu di Sumatera 35%, dan juga Bali 42%. Sementara suara terbanyak bagi Ganjar Pranowo tentunya di Jawa Tengah yang mencapai hampir 59,6%, serta di Jawa Timur 24%. Sedangkan Anies Baswedan memiliki keunggulan di DKI Jakarta yaitu 34,3%, selain itu juga ada di Banten 30%, serta Maluku Papua 35%. Kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah, itu. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Saat ini belum semua partai mantap mengambil sikap. Sebagian masih malu-malu dan hitung-hitung untuk menentukan pilihan. Namun nantinya koalisi partai-partai akan terbentuk sehingga kendaraan politik capres pun lengkap untuk melaju kencang menuju 2024. Terkait dengan koalisi besar. Koalisi besar seperti apa, Pak? Ya, ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih, Pak. KIB dan KIR gimana, KIB Pak, dan KIR. kelanjutannya? Ya, ini masih dalam pembahasan. Menurut hasil survei Poltreking Indonesia terbaru di April 2023, partai pengusung Ganjar Pranowo yaitu PD Perjuangan elektabilitasnya masih layan teratas di 23,3%. Lalu ada P3 yang juga ikut mendukung elektabilitasnya 2,8%. Sementara untuk partai pengusung Prabowo Subianto yaitu Gerindra elektabilitasnya 16,3%, dan untuk PKB sebagai koalisi elektabilitasnya di 8,5%. Sementara untuk elektabilitas partai yang mendukung Anies Baswedan yaitu Koalisi Perubahan ada Nasdem di 8,8%, selain itu juga ada Demokrat 7,4% dan PKS 5,4%. Lobi-lobi elit politik juga semakin dinamis. Sowan, silaturahmi, dan ragam pertemuan dilakukan sebagai rayuan untuk berkoalisi. Tak ketinggalan rekomendasi hingga sodoran nama bakal calon wakil presiden. Banyak, ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan, ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak, apa lagi, ada Caimin, ada Pak Erlangga.
Faktor menarik lain adalah sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi. Tentunya sosok cawapres tersebut tidak hanya memiliki kesamaan visi misi, tetapi juga mampu menaikkan suara elektoral. Menurut hasil simulasi survei dari Poltreking Indonesia, elektabilitas pasangan calon tertinggi adalah Prabowo Subianto dengan Erick Thohir di 30,3%. Lalu selanjutnya ada pasangan Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno di 28,4%. Dan terakhir ada Anies dan juga AHY di 21,9%. Lalu apakah elektabilitas partai mampu menaikkan suara elektoral dari capresnya atau sebaliknya, partai yang bergantung dengan elektabilitas capresnya? Seberapa besar pengaruh kingmakers dari masing-masing capres nih Pak? Posisi kingmaker sangat vital sekali ya, dan saya kira 4 nama ini memiliki positioning yang sangat strategik sekali. Untuk masing-masing capres ini elektabilitas tertinggi yang menjadi kunci ini di mana daerahnya? Jarak elektabilitas antar ketiga capres tersebut kan sejauh ini masih sangat kompetitif sekali, masih cukup tipis, bahkan belum ada capres yang menyentuh atau modal elektabilitasnya menyentuh angka psikologis kemenangan di atas 50%. Tapi paling tidak kalau kita melihat dari 3 provinsi yang menyumbangkan proporsi suara terbesar secara nasional, ada Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya kira sudah mulai terlihat petanya ya. Saya kira kalau bicara Jawa Tengah tentu lebih berpeluang dimenangkan oleh Pak Ganjar Pranowo karena memang Jawa Tengah ini kan menjadi kandang banteng. Jawa Barat saya kira masih didominasi oleh figur Pak Prabowo karena tingkat elektabilitas dan tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat terhadap Pak Prabowo kan cukup tinggi ya, sekalipun nama Pak Anies Baswedan relatif mulai bisa diterima di masyarakat Jawa Barat. Arena pertarungan itu nanti ada di Jawa Timur yang saya kira Jawa Timur akan menjadi medan pertempuran paling sengit dari semua capres. Nah tentu ini ada kaitannya dengan siapa calon wakil presiden yang akan dipilih oleh semua capres tersebut. Semua capres yang ada sejauh ini kan punya market pemilih yang jelas ya. Sosok capres yang diusung membuka gerbong bagi siapapun pihak yang ingin mendukung. Kontestasi politik bakal calon pemimpin Indonesia semakin memanas jelang pemilu. 3 nama capres tentunya tidak lepas dari pengaruh kekuatan partai. Dan untuk cawapres yang ditentukan juga berperan penting dalam mendorong elektabilitas masing-masing calon. Saya Raisa Nadia bersama dengan juru kamera Muhammad Faisal. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.